kita dapat menghitung berdasarkan sisa karton. Maka untuk menghitung sisa karton, kita pertama-tama kita hitung panjangnya dulu. Maka panjang sama dengan sisa karton bagian atas yaitu 20 cm kurang sisa karton bagian kanan kurang sisa karton bagian kiri sama dengan 20 kurang 5 kurang 5 kurang 5 karena di sini terdapat dalam soal bahwa terdapat sisa karton masing-masing 5 cm berada di bagian kanan dan kiri dan bagian atas. Maka di sini kurang 5. Maka 20 kurang 5 kurang 5 sama dengan 10. Untuk lebarnya, di sini kita ketahui bahwa lebar bagian atas yaitu 40 cm dikurang sisa bagian bagian bawahnya tidak diketahui, maka kita misalkan sisa bagian bawah dengan X. Dan sisa bagian atas sudah diketahui bahwa sisa bagian atas yaitu sama dengan 5. Maka 40 kurang 5 sama dengan 35 kurang X cm. Maka karena foto dan karton sebagian, maka dapat dicari nilai X menggunakan rumus X sama dengan panjang foto per panjang karton sama dengan lebar karton foto lebar karton sama dengan 10 per 20 sama dengan 35 kurang X per lebar karton yaitu 40 sama dengan, di sini kita perkecil menggunakan 1/2 sama dengan 35 per kurang X per 40 sama dengan, di sini kita melakukan kali silang yaitu 2 kali 35 sama dengan 70 kurang 2X 2 kali X sama dengan 40. Maka kita dapat menulisnya 2X sama dengan 70 kurang 40, 2X sama dengan 30, X sama dengan 30 per 2, X sama dengan 15. Maka lebar sisa karton di bawah foto sama dengan 15 cm. Soal HOTS yang berikut yaitu mengenai perbandingan senilai. Di sini saya menyiapkan satu soal, yaitu sebuah menara memiliki bayangan yang panjangnya 40 meter dan sebuah tiang panjang juga memiliki bayangan dengan panjang 4 meter. Apabila tiang panjang tersebut memiliki tinggi 10 meter, berapakah tinggi menaranya? Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa bayangan panjang
bayangan panjang menara dapat kita simbolkan dengan BM sama dengan 40 meter, dan untuk bayangan tiang panjang atau BT sama dengan 4 meter. Dan dari soal kita ketahui juga tinggi tiang panjang atau kita simbolkan dengan TT sama dengan 10 meter. Di sini kita akan mencari tinggi menara yang kita simbolkan dengan TM. Maka kita dapat menggunakan rumus perbandingan untuk menyelesaikan soal di atas ini. Maka BM sama dengan TM dan per BT sama dengan TT. Empat puluh per 4 sama dengan TM. Di sini TM-nya yang kita cari, maka TM per 10. Di sini kita melakukan perkalian silang, maka 4 kali TM sama dengan 4 TM sama dengan 40 kali 10 sama dengan 4 kali 40 kali 10 sama dengan 400, maka TM sama dengan 400 per 4 sama dengan 100. Jadi tinggi menaranya yaitu 100 meter. Baik, soal selanjutnya yaitu mengenai barisan. Bunyi soalnya yaitu tumpukan beberapa lembar kertas dipotong menjadi 2 bagian yang sama, kemudian kertas tersebut ditumpuk dan dipotong lagi menjadi 2 bagian. Begitu seterusnya. Pada potongan ketiga jumlah kertas menjadi 160 lembar. Di sini ditanya banyaknya kertas pada potongan ketujuh. Dari soal di atas dapat kita ketahui bahwa telah membentuk sebuah barisan geometri dengan rasio sama dengan 2, dan pada potongan ketiga yaitu U3 sama dengan 160. Nah, dari soal ini saya mempunyai 2 cara penyelesaian, yaitu yang pertama menggunakan rumus barisan dan yang kedua menggunakan sistem perkalian. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan menggunakan rumus barisan. Maka UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, di sini kita akan mencari A-nya terlebih dahulu. Dari U3 kita dapat menghasilkan A, yaitu U3 sama dengan A kali R-nya 2 pangkat N-nya 3 kurang 1 A kali 2 pangkat 2, maka U3 di sini kita dapat ketahui bahwa 160 sama dengan A kali 4. Maka 160 sama dengan A kali 4. A sama dengan 160 per 4. A sama dengan 40. Nah, dari sini kita dapat melanjutkan untuk mencari
banyaknya kertas pada potongan ke-7. Nah, di sini kita akan tulis U7 sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Maka A di sini kita sudah dapatkan 40 kali R-nya 2 pangkat N-nya 7 kurang 1 sama dengan 40 kali 2 pangkat 6 sama dengan 40 kali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka 40 kali 64 sama dengan 2560 lembar kertas. Setelah pada U7. Jika menggunakan sistem perkalian, maka yang kedua, step perkalian, maka banyaknya kertas pada potongan ketiga sama dengan 160 lembar. Maka pada potongan ke-4 di sini kita akan menghitung 2 menggunakan rasionya, yaitu 2 kali 160 sama dengan 320 lembar. Pada potongan ke-5 kita menggunakan rasionya lagi kali dengan pada U4, yaitu 320 sama dengan 640 lembar. Pada potongan ke-6 2 kali U5 yaitu 640 sama dengan 1.280 lembar. Dan pada potongan ke-7 2 kali 1.280 sama dengan 2.560 lembar. Maka hasil keduanya sama, jadi banyaknya kertas setelah potongan ke-7 yaitu 2.560 lembar. Soal selanjutnya yaitu tentang menghitung volume bangun datar. Bunyi soalnya yaitu selembar karton berbentuk persegi yang berukuran sisi 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini kita akan mencari berapakah volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Nah, langkah penyelesaiannya kita misalkan di pojok karton. Nah, dari sini kita dapat menggambar kita simbolkan setiap sisinya dengan A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya. Nah, di sini kita misalkan panjang sisi persegi di pojok karton itu X, maka di sini X, 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 X. Nah,
Dari sini kita dapat ketahui bahwa DE sama dengan CF sama dengan X, karena di sini belum diketahui ini, dan EF sama dengan 30 karena di sini sisinya semuanya 30 cm. Nah, 30 kurang 2x, dan GH-nya lebarnya yaitu 30 kurang 2x juga, karena belum diketahui G ke C dan B ke H. Nah, di sini ditanya volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Nah, dari sini maka kotak yang terbentuk memiliki panjang P sama dengan EF, karena panjangnya EF maka sama dengan 30 kurang 2x, dan lebarnya yaitu GH sama dengan 30 kurang 2x, dan tingginya sama dengan DE sama dengan CF sama dengan X. Di sini belum diketahui. Nah, dari sini kita dapat masukkan ke rumus volume, yaitu volume sama dengan P kali L kali T tinggi. Maka kita masukkan 30 kurang 2x kali 30 kurang 2x kali x sama dengan, di sini kita kali terlebih dahulu kedua ruas depannya, maka menjadi 900 kurang 120x tambah 4x kuadrat kali dengan x. Di sini kita melakukan perkalian kembali dengan di ruas sebelah sini dengan x, yaitu menjadi 900x kurang 120x kuadrat tambah 4x pangkat 3. Nah, dari sini volume kotak maksimum memiliki syarat, yaitu volume aksen sama dengan 0. Kotak akan maksimum atau terbesar jika V aksen sama dengan 0. Maka di sini V sama dengan 900x kurang 120x kuadrat tambah 4x pangkat 3. Di sini kita mudah V aksen sama dengan 900 kurang 240x tambah 12x kuadrat. Nah, V aksen dengan syarat V aksen harus sama dengan 0, maka 900 kurang 240x tambah 12x kuadrat sama dengan 0. Maka di sini kita faktorkan menjadi 12 kali x kuadrat kurang 20x tambah 75 sama dengan 0. Nah, di sini kita faktorkan lagi yang di dalam kurung menjadi 12 kali x kurang 5 kali x kurang 15 sama dengan 0. Maka x kurang 5 sama dengan 0, atau x kurang 15 sama dengan 0. Maka x sama dengan 5 atau x sama dengan 15. Nah,
Dari sini nilai X yang mungkin hanya X5 karena untuk X sama dengan 15 panjang kotaknya P sama dengan 30 kurang 2 kali 15 sama dengan 0 cm. Dan lebar kotaknya yaitu 30 kurang 2 kali 15 sama dengan 0 cm. Nah, ini tidak mungkin, maka kita akan substitusikan nilai 5, X sama dengan 5. X sama dengan 5, kebersamaan volume kotak. Karena untuk X sama dengan 15 tidak memungkinkan untuk menghasilkan V aksen sama dengan 0, maka kita lanjut ke X, maka V sama dengan 900 X kurang 120 X kuadrat tambah 4 X pangkat 3 sama dengan 900 kali 5 kurang 120 kali 5 pangkat 2 tambah 4 kali 5 pangkat 3 sama dengan 4.500 kurang 3.000 tambah 500 sama dengan 2.000. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan.